Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wasilatuna. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari pengetikan teks Arab. Baik, perlu diketahui bahwasanya dalam kita mengolah data berbasis Arabic atau teks Arab, kita harus memperhatikan yang ada di sebelah atas, jadi menu home, kemudian di sini ada tanda left to right text direction. Ini adalah tanda untuk mengenal teks itu berjalan dari kiri ke kanan, artinya untuk menulis teks Latin atau Indonesia. Kemudian di sebelah kanannya ada icon right to left text direction, artinya teks ini akan berjalan dari kanan ke kiri. Ini adalah untuk mengatur teks yang berbasis Arabik. Baik, untuk kita mengatur teks Arab maka harus kita klik yang sebelah kanan, biar nanti pengaturan teks kita lebih mudah. Selanjutnya, untuk merubah agar kita bisa menulis Arab, di sini ada icon di bawah. Di pojok bawah kanan ada icon untuk merubah tampilan atau merubah teks yang bisa kita tampilkan, baik itu Indonesia atau Inggris atau Arab. Caranya adalah dengan mengeklik yang ada di pojok ini, kemudian kita pilih bahasanya. Kebetulan di sini saya telah men-setting ada 4 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Arab versi Mesir atau Egypt, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Arab versi Saudi Arabia. Baik, para sahabat, untuk mempermudah agar kita tidak menggunakan mouse touchscreen kita yang ada di laptop maupun yang kita gunakan mouse eksternal, maka kita bisa menggunakan dengan cara Shift Alt. Coba diperhatikan di sini, posisi aktifnya adalah Arabic Egypt. Kemudian nanti setelah kita tekan akan berubah ke bawah menjadi Indonesia. Kemudian kita tekan lagi akan berubah menjadi Arabic, kemudian ke atas lagi. Kita coba dulu Alt, Shift Alt. Di sini ada perubahan, yakni menjadi Indonesia. Tetapi di efek dari tombol yang kita tekan tadi pada baris menu itu ada kode-kode. Itu perlu dihilangkan. Ada 1, 2, 3, F. Itu adalah ketika kita tekan kode tersebut akan berefek ke perintah yang lain, maka kita harus menghilangkan dengan menekan escape. Maka selanjutnya tulisan ini akan menjadi Indonesia. Sekali lagi, kemudian kita enter dulu Shift Alt. Di sini sudah berubah menjadi Arab Saudi Arabia. Kita hilangkan efek tombol kita tadi dengan menekan escape. Di sini sudah bisa kita menulis tulisan Arab. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita ingin ganti lagi, kita tekan Alt, Shift. Nah, kemudian kita menghilangkan efek tombol ini dengan menekan escape. Ini sudah menjadi Inggris, dan begitu juga seterusnya. Dan lain-lain. Ini hanya untuk latihan saja, kita mempelajari bagaimana lebih efisien kita menggunakan Shift plus Alt, kemudian kita tekan escape untuk merubah bahasa yang ada di bawah. Baik, selanjutnya menurut hemat kami, ketika di sini bahasa yang digunakan adalah
Inggris dan Arab saja atau Indonesia dan Arab saja, maka bahasa yang kita gunakan atau yang kita tampilkan di sini hanya cukup satu saja. Maka bagaimana caranya? Kita hilangkan bahasa yang lain, kita tinggalkan bisa Inggris Arabic atau Indonesia Arabic, pilih salah satu. Selanjutnya, untuk mempersingkat atau mempermudah kita, menurut hemat kami, bahasa yang ditampilkan pada laptop kita hanya dua saja, yaitu bahasa, kalau kita memilih Inggris ya Inggris untuk mewakili bahasa dengan menggunakan alfabet. Kemudian bahasa Arab kita juga bisa milih salah satu antara yang digunakan di Mesir, atau Arabic versi Egypt atau Arabic versi Saudi Arabia. Untuk menghilangkan atau mengurangi salah satu dari bahasa ini, caranya adalah kita tekan language preferences. Ketika kita diarahkan pada menu kontrol panel, di sini tempat kita juga menambah bahasa tersebut atau menambah icon bahasa language-nya, dan di sini juga kita akan bisa menguranginya atau meremove. Sahabat, saya sendiri biasanya menggunakan yang Al-Arabiyah versi yang Mesir, Al-Arabiyah Mesir. Kemudian di sini kita tinggalkan saja, kita hapus yang bahasa Indonesia dengan yang Arabic atau Al-Arabiyah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kita klik bahasanya, kemudian kita remove. Sekali lagi kita klik bahasanya, kemudian kita remove. Dan di sini tinggal dua antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab versi Mesir. Kemudian kita close kontrol panelnya untuk mengeluarkan kotak dialog language. Kita cek di sini hanya ada dua. Kemudian kalau kita mau mengaktifkan tombol kita ALT tadi itu akan lebih mudah, karena tadi kalau kita perhatikan antara Arabic yang Mesir dengan Arabic yang Saudi Arabia, di situ ada versi 101 dan 102. Nanti di lanjutan video ini akan kita jelaskan apa bedanya versi 101 dengan 102. Baik, kita cek, kita coba sekali lagi untuk menampilkan atau merubah bahasa yang ada di kolom bawah sini. Kita tinggal menekan ALT plus Shift. Kita perhatikan di bawah asalnya English akan berubah menjadi Ain atau Arabic. Di samping atas akan ada pengaruh dari tombol yang kita tekan. Untuk menetralisir, maka kita tekan Escape. Apabila kita tidak menekan Escape, maka ini akan berpengaruh kepada tombol yang kita tekan selanjutnya. Kita tekan Escape dan siap untuk melanjutkan pengetikan. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita enter, kemudian kita untuk mencoba lagi kita tekan Shift ALT. Akan berubah menjadi English, kita tekan Escape lagi. Begitulah untuk merubah bahasa agar lebih singkat. Sahabat, apa sih fungsinya ketika kita harus merubah pada icon right to left text direction, kemudian kalau kita mau ngetik atau menulis teks Latin harus dipindah ke left to right text direction. Baik, kita jelaskan dulu. Ketika posisi
kita adalah right to left text direction, ini adalah kita menulis huruf Arab. Pengaruhnya diantaranya adalah di sini. Ketika kita mau untuk menjalankan kursor itu adalah ini yang di layar kita berkedip-kedip atau itu namanya kursor. Ketika kita tekan panah ke kiri, dia akan ke kiri, dan ini sesuai dengan versi right to left text direction. Jadi tombol panah kanan ke kirinya normal begini. Ketika ini ada di posisi, ini ada di teks Arab, kemudian posisi yang kita aktifkan adalah yang left to right text direction. Ini versi Latin atau versi alfa beta. Kalau yang aktif di sini, kelemahan atau yang kita temui adalah ketika kita menggerakkan kursor ke arah kiri, maka dia jalan ke kanan. Dan sebaliknya ketika kita tekan yang sebelah kanan, dia akan berjalan ke kiri. Ketika kita arahkan ke atas, ini posisi right to left text direction, posisi Arab. Kita tekan ke kanan, sama saja dia akan berjalan ke kiri. Ketika kita tekan kiri, dia akan berjalan ke kanan. Dan ini ketika kita mau ngetik kita mengatur teks Arab akan mengalami kesulitan. Maka kita harus memperhatikan penggunaan atau fungsi dari dua tombol ini. Jadi penting menurut saya untuk memperhatikannya, karena akan beresiko memperlambat kerja kita ketika sudah teks itu banyak dalam hal pengaturan. Sahabat, selanjutnya kita akan mengeksplor terkait dengan apa sih bedanya Arabic yang versi 101 dengan 102. Jadi terkadang kita menginstal atau memunculkan bahasa, tetapi kita tidak memperhatikan versinya. Ini akan berpengaruh. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui, versinya adalah terletak pada letak huruf zal pada keyboard. Jadi kalau versi 101 itu ada di pojok atas di sini, di sebelahnya angka 1. Nanti kalau 102 itu letaknya ada di atasnya enter. Ini juga berbeda ketika keyboard, bentuk keyboardnya juga berbeda, akan letaknya berbeda. Maksud saya kadang model keyboardnya macam-macam, itu nanti pokoknya di daerah sini untuk 102 letak K untuk huruf zal, tetapi untuk 101 biasanya letaknya tetap di sini di atas. Kita praktekkan dulu agar kita lebih mengetahui atau memahami. Baik, untuk 101 dulu ya, kita praktekkan. Di sini kita besarkan saja. Kita tulis yang ada huruf zalnya. Kita nulis huruf Arab, bahasa Arab, fakihah, fakihatun, lazizatun, buah yang lezat. Baik, sekali lagi saya tulis lazizatun. Nah, zalnya ada di samping angka 1 di bawah escape. Selanjutnya kita praktekkan, kita pindah dulu di
bawahnya atau versi 102. Kita tulis fakihatun la. Nah, di sini bukan zal. Zalnya ada di pojok sini. Lazidatun. Saya ulangi lagi. Lam, zalnya di sini. Lazidatun. Baik, selain letak huruf zal yang berbeda, nanti harokat yang biasanya gandeng dengan zal itu syiddah. Dia akan menyesuaikan dengan tempat huruf zal tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau masukan, ketik di kolom komentar. Jangan lupa share video ini agar orang lain bisa memanfaatkan. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran dari kami. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.